Rusia versus NATO di Ukraina, waspada teror tiga serangkai. Salah satu sekutu terdekat Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia sekarang berperang melawan aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat di Ukraina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menuturkan terlihat jelas bahwa pihak Barat berusaha untuk menghancurkan Rusia dan akhirnya menghapusnya dari peta politik dunia. Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kiev. Ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO, terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya kepada surat kabar Argumenti i Fakti dikutip Reuters Selasa 10 Januari 2023. Rencana Barat adalah terus memisahkan Rusia dan akhirnya menghapusnya dari peta politik dunia. Imbuhnya, Patrushev, mantan mata-mata Soviet yang mengenal Putin sejak 1970-an, adalah sekutu garis keras dan dipandang sebagai salah satu dari sedikit orang yang mampu memengaruhi Presiden Rusia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menuturkan Rusia akan terus mengembangkan 3 serangkai nuklir dari rudal balistik, kapal selam, dan pengebom strategis karena senjata semacam itu dianggap jaminan utama kedaulatannya. Kami akan terus mengembangkan triad nuklir dan mempertahankan kesiapan tempurnya, karena perisai nuklir telah dan tetap menjadi penjamin utama kedaulatan dan integritas teritorial negara kami, kata Shoigu. Kami juga akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan kedirgantaraan, baik dalam hal pekerjaan pesawat tempur dan pengebom di area di mana sistem pertahanan udara modern beroperasi, dan dalam hal meningkatkan kendaraan udara tak berawak. Perlu diketahui, serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 telah memicu salah satu konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak krisis misil Kuba 1962. Rusia dilaporkan sedang mempersiapkan senjata berkemampuan nuklir untuk perangnya di Ukraina. Hal ini terjadi saat Ukraina masih terus meluncurkan serangan balasan. Dalam laporan Express, seorang sumber mengatakan bahwa rudal yang disiapkan adalah 2 S-4 Tulip self-propelled mortar. Ini 2 kali ukuran mortir NATO yang berada di kisaran 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, rudal itu mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer, atau posisi pasukan. 2 S-4 juga dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbebas pada mikronuklir yang biasanya ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola. Ini adalah senjata yang sangat besar, menghancurkan ketika menggunakan senjata konvensional dan mampu menghancurkan area yang luas. Tapi mereka juga akan menjadi target yang sangat besar bagi tim drone dan artileri Ukraina yang memburu peralatan ofensif Rusia setiap hari, ujar sumber itu dikutip Rabu 11 Januari 2023. Sejauh ini, pasukan Ukraina dan Rusia sedang mengintensifkan serangan di wilayah sekitar Bakhmut. Bahkan, kota itu disebut sebagai penggiling daging karena banyaknya militer kedua negara yang tewas memperebutkan kendali di kota itu. Meski begitu, pasukan Rusia disebut telah mendapatkan angin segar yang vital dalam perangnya di Bakhmut. Militer Moskow dilaporkan sedikit lagi menguasai Soledar yang merupakan akses penting untuk mengepung militer Ukraina yang masih berada di Bakhmut. Seluruh tanah di dekat Soledar ditutupi dengan mayat penjajah dan bekas luka dari serangan. Seperti inilah kegilaan itu, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sekutu utama Presiden Vladimir Putin menyatakan persenjataan nuklir Rusia dan aturan yang ditetapkan Moskow untuk penggunaannya adalah satu-satunya faktor yang mencegah Barat memulai perang melawan negeri beruang merah. Mantan Presiden Dmitry Medvedev yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan Moskow akan melanjutkan perangnya di Ukraina sampai rezim menjijikkan hampir fasis di Kiev disingkirkan dan negara itu telah didemilitarisasi total. Pernyataan kerasnya sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan Putin, di mana dia mengatakan Rusia siap untuk bernegosiasi dengan semua pihak yang terlibat dalam perang. Hanya saja, Putin menilai Kiev dan pendukung baratnya telah menolak untuk terlibat dalam pembicaraan. Medvedev yang pernah menyebut dirinya sebagai modernisasi liberal sebagai presiden dari 2018 hingga 2012 adalah salah satu pendukung perang yang paling ekstrim.
Dia secara teratur mencela Barat yang dia tuduh ingin memecah belah Rusia untuk menguntungkan Ukraina. Apakah Barat siap melancarkan perang besar-besaran melawan kami, termasuk perang nuklir di tangan Kiev? Tulisnya dalam artikel 4.500 kata untuk surat kabar Rossiyskaya Gazeta. Satu-satunya hal yang menghentikan musuh kita hari ini adalah pemahaman bahwa Rusia akan dipandu oleh dasar-dasar kebijakan negara tentang pencegahan nuklir, dan jika muncul ancaman nyata, itu akan menindak mereka, katanya dilansir Reuters Senin 26 Desember 2022. Putin dan pejabat senior lainnya telah berulang kali mengatakan bahwa kebijakan Rusia tentang senjata nuklir menyatakan bahwa senjata nuklir dapat digunakan jika ada ancaman terhadap integritas teritorial. Adapun Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia dengan hampir 6.000 hulu ledak. Awal bulan ini, Putin mengatakan risiko perang nuklir meningkat, tetapi bersikeras bahwa Rusia tidak gila dan melihat persenjataan nuklirnya sendiri sebagai pencegah pertahanan murni. Dunia Barat sedang menyeimbangkan antara keinginan membara untuk mempermalukan, menyinggung, memotong-motong, dan menghancurkan Rusia sebanyak mungkin di satu sisi, dan keinginan untuk menghindari kiamat nuklir di sisi lain, kata Medvedev. Dia pun kembali memberi ancaman jika Rusia tidak mendapatkan jaminan keamanan yang dimintanya. Dunia akan terus terhuyung-huyung di ambang perang dunia ketiga dan banjir nuklir. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah. Medvedev juga mengatakan Rusia bisa melupakan hubungan normal dengan Barat selama bertahun-tahun atau mungkin beberapa dekade mendatang dan akan fokus pada hubungan dengan seluruh dunia.